Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis pada kesempatan kali ini dari kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu yang bernama Kitab Riyadhus Shalihin. Adapun hadis yang akan kita baca pada kesempatan kali ini yaitu satu hadis Nabi Muhammad SAW yang akan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta. Dari Anas bin Malik berkata, berpesan Rasulullah SAW, janganlah seorang dari kalian berharap akan mati, minta mati, lidurrin asabahu, karena ada madarat, penyakit, musibah, cobaan yang mengenainya. Fa in kana la budda fa'ila, maka jika seandainya memang harus meminta mati, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, jika hidup itu lebih bagus buatku. Wa tawaffani, dan ya Allah matikanlah aku, idza kanatil wafatu khairan li, jika seandainya mati itu lebih baik buat aku. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pada kesempatan kali ini cukup unik, yaitu hadis tentang berharap mati. Banyak sekali orang yang jauh daripada hidayah Allah, jauh daripada nur cahaya keilmuan, karena disebabkan kesulitan hidup yang menimpanya, karena disebabkan penyakit yang mengenainya, kesempitan rizki, terlilit hutang. Apalagi sekarang yang ramai adalah banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol. Pinjolnya aja sudah salah, terus dia melakukan dosa yang kedua, yaitu dosa bunuh diri. Ada orang yang bahkan berharap mati, Pak. Agama kita itu melarang kita mati sia-sia. Satu ketika saya merasa tertarik, ada seorang syekh dari Qatar, dari Kuwait atau Qatar, saya lupa, itu memberikan satu muhadharah, satu ceramah di kalangan anak-anak muda. Beliau berkata seperti ini, siapa di antara kalian yang siap mati untuk agama Allah? Wah, semuanya angkat tangan, Pak. Anak-anak muda yang semangat. Siapa di antara kalian yang siap mati untuk agama Allah? Semua angkat tangan anak muda itu. Syekh itu berkata, saya tidak siap mati untuk agama Allah, tapi saya siap hidup untuk agama Allah. Ini penting dalam memahami, seolah-olah perjuangan itu puncaknya adalah kematian. Padahal perjuangan itu adalah bagaimana kita berkorban untuk agama Allah dan menghidupkan agama Allah, dan kita posisinya hidup. Ini perlu dipahami. Di dalam teks hadis ini, Nabi melarang seorang berharap mati, Pak.
Karena pada hakikatnya kita dilahirkan ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk memakmurkan bumi ini. Kalau ada seandainya seorang tertimpa musibah, cobaan, yang dia tidak sanggup, maka kata Rasulullah, kalaupun harus meminta mati, maka pintalah dengan teks seperti ini, ya Allah, jika hidupku itu lebih baik, hidupkan aku. Jika matiku lebih baik, matikan aku ya Allah. Jadi jangan meminta, ya Allah matikanlah aku. Nah ini tidak boleh. Ulama memerincikan perihal ini. Bolehkah seorang meminta mati kepada Allah? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, hukum meminta mati karena disebabkan alasan duniawi, hukumnya adalah tidak boleh, dilarang, dan hukumnya tanzih. Jadi kalau ada seorang kena cobaan, kena bala, maka dilarang dia untuk meminta mati. Ini kejadian Pak, waktu itu saya sedang naik motor dengan teman saya, zaman-zaman masih sekolah. Tiba-tiba saya lihat sendiri nih dengan kepala sendiri, kami kecelakaan, saya dibonceng. Teman saya ini yang bawa motor, kakinya teman saya ini patah Pak, sampai tulangnya tembus pahanya. Dan al-fakir saya alhamdulillah tidak apa-apa, hanya dengkul bungsrut sedikit. Teman kami itu mukanya ini musibah. Masuk ke ruang ICU, di ruang ICU itu tiba-tiba masuk seorang perempuan yang sedang hamil, ngap-ngapan itu, sekarat, nafasnya terhela-hela, langsung mati di samping kami Pak. Teman saya ini darahnya udah seember, dia teriak, mati aja begini, mati dah, sakit ini nggak kuat katanya gitu. Ini sesuai dengan hadis ini. Jadi ada kadang-kadang, alhamdulillah kalau kita nggak pernah merasakan itu, kadang-kadang orang ada yang tertimpa musibah yang dia tidak sanggup untuk memikulnya dan berharap mati lebih bagus buat saya daripada memikul musibah ini, gitu maksudnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau urusannya dunia itu makruh tanzih, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan mengharap mati. Tapi kalau urusannya akhirat, bisa jadi boleh. Karena dalam hadis lain yang dalam hadis lain Nabi pernah berkata, man ahabballahu tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi dalam konteks lain Nabi berkata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu dengan Allah, maka sebenarnya Allah itu ingin berjumpa dengan dia. Sebagian ahli ibadah yang memiliki nilai spiritual di dalam hatinya dan di ibadahnya yang sudah tinggi, dia pengen sekali mati Pak. Ingin, karena apa? Karena dia anggap dari awal perjalanan kehidupannya sampai saat ini dia sudah melakukan taat semaksimal mungkin. Dia sudah merasakan kelezatan bertemu dengan Allah, rindu dengan Allah, maka orang ini boleh meminta mati katanya. Ya ini saya nggak ketemu Pak orang ini kecuali dua orang seperjalanan kehidupan kami. Salah seorang guru kami dari Jawa Tengah dan salah seorang guru kami dari Sudan Pak. Kami punya guru, seorang guru kami itu kami mengaji biasa setiap malam Jumat dengan beliau, Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Tiba-tiba selesai kajian, semua teman-teman sudah pulang, jamaah sudah pulang, saya menemani beliau berbicara, ngobrol sebentar. Tiba-tiba beliau berkata, Auza'i, pengen cepat-cepat mati saya. Saya sudah optimalkan ibadah saya, dan beliau sudah harus memakai tongkat, sudah tua umurnya, sambil memegang tasbih 500. Beliau juga kebetulan seorang pengusaha dari sekolah kontraktor juga. Beliau bilang, Auza'i, saya sudah mengoptimalkan harta saya untuk di jalan Allah.
Saya sudah optimalkan tenaga saya untuk di jalan Allah. Dan sekarang saya pengen sekali mati. Dan beliau nggak mati-mati. Sepanjang umurnya maksudnya. Tapi harapan beliau mati itu memaknai bahwasanya kemurnian keimanan yang sudah tinggi. Yang kedua, salah seorang guru kami di Jawa Tengah, beliau pernah berkata, saya pengen sekali mati karena teman-teman saya, seletingan saya sudah mati semua kan. Ucapan seperti ini tidak akan terkeluar dari seorang yang tertimpa musibah, tapi dari orang yang sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan siap ditanya atas segala apapun yang dia lakukan di dunia ini. Kita kira-kira siap nggak mati? Halo? Pak, ada yang siap mati di sini, Pak? Saya yang ngomong belum siap, Pak. Saya jujur aja. Bapak-bapak siap nggak? Bingung kita kalau siap nih, kayaknya sholat kita masih banyak lupanya, sedekah kita masih kurang, bekal akhirat masih kurang. Tapi ada orang-orang yang kualitas keimanannya sudah tinggi, dia siap untuk mati. Karena mengambil daripada hadis Nabi tadi, siapa orang yang rindu kepada Allah, yang cinta kepada Allah, maka sebenarnya Allah ingin sekali bertemu dengan dia. Nah, ini dua kelas yang berbeda. Ada orang yang karena tidak sanggup menerima cobaan dia ingin mati. Ada orang yang rindu kepada Allah sehingga dia ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ya mungkin tengah-tengah lah. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari cobaan dan bala. Terkait yang kedua, sekarang banyak sekali di kalangan masyarakat orang-orang yang mengambil jalan pintas ingin memiliki uang yang banyak, lalu dia melakukan judi, yaitu judi slot. Nah, judi slot itu mengakibatkan dia harus pinjaman online, sehingga dan terjadi di daerah kami, di daerah Jakarta Barat, ada orang yang menggantung diri, ya bukan berita, tapi di daerah kami ada beberapa itu yang kita nggak kenal karena orangnya tidak bermasyarakat. Orang itu tiba-tiba dibuka tempat tinggalnya, gantung diri katanya karena terlibat pinjol. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, krisis keimanan bisa saja mengenai kita, bisa saja mengenai anak kita. Maka pupuk keimanan itu penting, karena orang-orang itu menyangka beban kehidupan yang amat berat dia bisa selesaikan dengan bunuh diri, padahal bunuh diri sudah dipersiapkan azab selanjutnya yang lebih berat daripada cobaan pinjol. Dianggap selesai dia hidup dengan kesulitan yang begitu banyak, beban pikiran, segala macam tekanan kehidupan. Dianggap selesai itu dia bunuh diri, selesai hidupnya, selesai masalahnya. Enggak, dia tidak memahami bahwasanya setelah dari kematian itu Allah murka terhadap orang-orang alladzi yantahir, orang-orang yang membunuh dirinya sendiri. Satu ketika ada seorang yang berjihad di jalan Allah bersama Nabi Muhammad. Oh, barisnya baris depan, Pak. Baris depan, Pak. Kuatnya luar biasa. Oh, sahabat takjub itu berani sekali nih orang ini. Kalau masuk barisan paling depan. Sampai semua cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, viral berita ini sahabat ini kuat, berani, nggak ada takutnya. Kata Rasulullah SAW, huwa finnar. Orang itu di neraka. Kagetlah sahabat. Karena seorang ini terluka, tidak sabar atas lukanya, lalu dia tusukkan, hujamkan pedang ke dalam dadanya, sehingga dia melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu tidak sabar dengan luka ketika dia sedang berjuang, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Nah, qatalahullah, Allah qatala nafsahu, orang ini membunuh dirinya sendiri. Maka membunuh diri sendiri itu sangat amatlah berbahaya ketika orang sanggup dan tidak sanggup memikul beban kehidupan, lalu dia menyangka setelah dia membunuh dirinya selesai urusannya dan dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Orang yang membunuh dirinya sendiri mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia
membunuh ruh dirinya sendiri, melakukan pembunuhan. Ya, seperti orang membunuh orang kan berdosa, begitu juga membunuh dirinya sendiri. Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajjaha yat'anu biha fi batnihi fi nari jahannam. Orang yang membunuh dirinya sendiri dengan pedang, maka pedang itu akan terus dia bawa, pisau itu akan terus dia bawa sampai di hari kiamat, sampai di neraka dia akan menusuk tubuhnya sendiri. Azabnya seperti itu yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari cobaan dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua itu masalah kematian, meminta mati, dan juga ada orang yang boleh meminta mati, ada yang meminta mati juga tidak boleh. Hadis yang selanjutnya, wa Nabi Abdullah Khabbab ibni Arad radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat yang bernama Khabbab ibni Arad radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang terkenal, yang termasuk awal-awal yang masuk Islam, diantaranya Abu Bakar. Juga Khabbab ini jarang terkenal di kita. Kita sering mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal ada seorang sahabat yang juga termasuk awal-awal masuk Islam bersama Bilal, yaitu namanya Khabbab. Beliau ini tertimpa cobaan penyakit sehingga terpaksa harus membakar kulitnya berkali-kali. Nah, beliau adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syakauna ila Rasulullah. Kami satu ketika mengeluh kepada Rasulullah. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Rasul sedang tergoler di halaman Ka'bah memakai serbannya. Faqulna, lalu berkata kami, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kita ini dalam posisi terdesak sekarang, terintimidasi. Sahabat-sahabat banyak yang diseksa, sahabat-sahabat banyak yang dilucuti ekonominya, banyak yang zolimi. Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak doa kepada Allah agar kita menang ini dalam perjuangan? Posisi masih di Mekah, Pak, belum di Madinah. Faqala qad kana man qabla'ukum. Maka Rasulullah SAW berkata, dulu orang sebelum kalian, jadi umat sebelum kita, kata Nabi Muhammad, yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Allah. Kata Rasulullah SAW ketika menjawab, ya Rasulullah, kita ini dicoba luar biasa, cobaan kita ini luar biasa, kita mau membawa la ilaha illallah tapi sulit sekali ini. Bilal ditindih dengan batu yang besar, seorang sahabat Ammar keluarganya diseksa, sampai perempuan dari keluarga Ammar, maaf, kemaluannya ditusuk dengan anak panah sampai mati. Seorang sahabat bernama Khubayb, itu kulitnya dipotong, dikelet hidup-hidup. Ya Rasulullah, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, kenapa nggak doa sama Allah biar kita ini menang? Ini udah terlalu parah dizolimi ini. Ini pas seperti kasus Palestina sekarang. Udah bombardir, payah-payahan. Sebagian logika nakal berkata, kenapa doa kita ini umat muslim sedunia nggak ada yang diijabah? Setiap hari kita kunut nazila, setiap hari kita berdoa, kenapa nggak diterima sama Allah? Ini membuat keraguan terhadap keimanannya. Begitu juga kejadian waktu itu. Ya Rasulullah, ini sudah terdesak kita, kenapa nggak minta sama Allah agar kita menang, agar kita ditolong? Jawaban Rasulullah, Rasul menjawabnya dengan kondisi. Dulu, kata Rasulullah, orang sebelum engkau itu, yaitu umat-umat sebelumnya, ada orang yang diseksa dengan cara dipendam di dalam tanah, lalu disisakan kepalanya saja. Setelah disisakan kepalanya, lalu dipukul dengan palu yang besar sehingga kepalanya terbelah dua. Tapi mereka tetap menjaga la ilaha
illallah. Gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, wa yumasyitu bi amsyatil hadid duna lahmihi wa azmi. Dan juga ada yang dikerok, apa kerok bahasanya, dengan sisir yang besar badannya, sisir dari besi dikerok untuk menghancurkan daging dan tulangnya. Cobaan yang luar biasa, Pak. Ma yasudduhu dzalika an dinih, itu tidak membuat mereka terhalang daripada terus berada di jalan Allah. Itu cobaan-cobaan yang berat, Pak. Kita insya Allah mudah-mudahan tidak minta cobaan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari cobaan. Bagaimana mungkin cobaan sebagian kita ekonomi, cobaan sebagian kita beban pikiran. Ada orang yang sudah dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beban pikiran, udah nggak sholat subuh lagi, udah nggak ngaji lagi, udah nggak sholat zuhur lagi. Kenapa? Pusing ini, banyak pikiran. Udah sholat rajin tapi tetap aja nggak ditolong sama Allah ini. Tetap aja ini kondisinya begini. Rasulullah menjawab dengan kondisi. Dulu ada orang yang dipendam di dalam tanah, dipukul kepalanya sampai terbelah dua. Dari la ilaha illallah dia tidak goyang, terus berada di jalan Allah. Dulu juga ada orang yang dikerok dengan sisir yang besar tubuhnya dan tulangnya, tercabik-cabik, tapi tidak menggeser dia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, la yatumanna hadzal amr hatta yasirur raqib min Sana'a ila hadral maut la yakhafu illallah. Akan sempurna agama ini, kata Rasulullah, sehingga orang jalan dari Sana'a, ibu kota Yaman, ila Hadramaut, sampai Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali kepada Allah, wa dhi'ba ala ghanamihi lakinnakum tastajilun, dan juga serigala dari kambing kalian, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Rawahul Bukhari. Seolah-olah Rasul berkata, kata Rasulullah SAW ketika Khubab ini mengadu, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak doa lalu kita menang? Seolah-olah kalau umat sekarang, ya Rasulullah, ini tragedi Palestina. Ya, kalau misalnya Rasulullah masih ada, dia akan tanya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kondisi Palestina, kaum muslimin doakan agar mereka kaum muslimin tidak dizolimi lagi oleh Yahudi itu. Berapa setiap hari saudara-saudara kita mengalami penderitaan, berapa di antara mereka yang sudah mengorbankan nyawanya, rumahnya diasingkan. Kenapa orang muslim berdoa tidak diterima? Jawaban Rasulullah itu di ujung tadi, Pak, di ujung hadis. Kata Rasulullah SAW tadi, kalian terlalu terburu-buru. Itu jawaban Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita pikir, kenapa nih tragedi Palestina terus berkelanjutan? Agar orang-orang muslim di dunia, kita menjadi tanggung jawab buat kita, cobaan buat kita. Kenapa kita menolong tidak mereka? Kondisi Palestina ini, apakah kita mendoakan? Tidak, minimal sekali mendoakan. Ingat, kita akan ditanya, saya yang berbicara di sini pun akan ditanya oleh Allah. Apa yang sudah engkau lakukan untuk saudara engkau di Palestina, wahai Auza'i? Apakah engkau sudah mendoakan? Minimal sekali mendoakan. Apakah engkau sudah menyumbang dari sebagian yang Allah berikan kepada engkau? 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Kita akan ditanyakan. Itu bagian daripada cobaan untuk mereka dan juga cobaan untuk kita. Lakinnakum tastajilun, kata Rasulullah. Kalian teramat terburu-buru. Maka dari itu, akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dan perjuangan Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah dalam kondisi sebagai pemenang. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kondisi waktu itu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kesulitan hidup. Ketahuilah, kesulitan yang kita alami tidak sesulit yang Rasulullah alami.
Kadang kita sulit untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sulit merasakan nikmat kita? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita sulit untuk merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena kita sering mengkomparasi, sering menimbang nikmat kita dengan nikmat orang lain. Kita dapat rezeki kendaraan baru, tapi kita lihat nikmat orang lain sehingga nikmat kita tidak terlalu indah, tidak terlalu nikmat karena kita timbang dengan nikmat orang. Karena keseringan kita melihat nikmat orang, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita kurang merasa nikmatnya. Betul nggak kira-kira? Kata orang yang belum pernah punya HP, handphone mewah atau handphone yang 5 juta, jangan sebut merek ya, yang 5 juta, dia biasa pakai handphone yang harganya 2 juta, yang banyak iklannya itu. Kasih rezeki sama Allah 5 juta, wah dengan senangnya dia tiba-tiba duduk dengan teman kerjanya harga handphonenya 15 juta. Hilang nggak tuh nikmat HP 5 juta? Kurang rasanya Pak, karena dia bandingkan dengan nikmat orang. Kita pakai mobil yang harganya 200 juta, belum pernah punya mobil. Kita beli mobil itu, kita pakai untuk kerja ke kantor, nikmat luar biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, oh nikmat dari Allah luar biasa. Kita begitu bangganya, begitu senangnya. Itu mobil dimandiin, udah mandi suruh mandi lagi tuh mobil. Yang punya mobil belum mandi, kita lap terus, kita lihat, nikmat sekali. Berangkat, ketemu saudara atau teman yang sudah lama tidak berjumpa, yang tadinya sleting dengan kita atau sleting dengan di kantor kita, kita ketemu, dia ternyata pakai mobil yang harganya 500 juta. Masuklah kita ke mobil dia. Wih, rasanya ketika kita turun naik lagi ke mobil yang harga 200 juta, rasanya nikmatnya kurang. Kenapa? Karena kita membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Tapi kalau misalnya itu mobil yang 200 juta itu kita nikmati, bersyukuri, sedalam-dalamnya rasa syukur, maka kita akan merasakan kenikmatan mobil itu dibandingkan dengan motor saja yang dulu pernah kita miliki. Susahnya kita bahagia karena kurangnya syukur atas nikmat kita, dan kita berusaha membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Begitupun cobaan yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak seberapa dibandingkan cobaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu yang sangat sulit. Ini model-model kita Pak, model-model kita nih, kalau yang disuruh jihad kayaknya agak berat Pak. Halo, suruh berjuang nih, misalnya tiba-tiba nauzubillah min zalik terjadi sesuatu di negara kita yang mewajibkan kita membela negara, karena membela negara adalah bagian daripada eksistensi keimanan kita. Tiba-tiba dipinta, kira-kira yang berangkat berapa persen Pak? Jangan itu Pak, sholat subuh aja sepi Pak di masjid kita Pak. Sekarang banyak orang, maaf, banyak membangun masjid, bagus, saya bilang bagus, bangun masjid itu bagus, mewah-mewah, masjidnya mewah-mewah, mobilnya marmer, oh panitia itu 200 kali rapat Pak, setiap malam rapat itu panitia masjid, bagaimana strategi mengumpulkan uang agar masjid kita mewah. Bahkan orang-orang yang pada punya harta lebih bangun masjid sendiri, dinamai dengan masjid nama orang tuanya. Nah, itu boleh saja, tapi kadang-kadang kita lupa substansi daripada adanya masjid. Setelah masjid itu jadi dengan mewah, AC yang luar biasa, marmernya, karpetnya, empuknya luar biasa, tapi yang ngisi masjid jarang dipikirin. Strategi bagaimana masjid itu penuh. Setelah selesai, maaf, pengumpulan panitia udah selesai, seolah-olah wah sudah berjuang untuk agama Allah. Belum, baru berjuang membangun rumah Allah. Tapi ternyata berapa banyak sekarang masjid luasnya luar biasa, sholatnya cuma 2 baris. Banyak nggak Pak kira-kira di sekitar kita? Banyak nggak Pak? Karena kita tidak sesuai dengan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun apanya dulu Pak? Jiwanya dulu Pak.
bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ini alhamdulillah masjid di sini kalau sholat penuh terus. Ini sampai penuh-penuh sampai belakang-belakang tuh yang pada alhamdulillah. Sebagian tempat hanya lips aja, hanya bagus aja bangunannya, isinya nggak ada, kajian nggak ada, zuhur nggak ada kajian, maghrib sepi, ramenya sholat Jumat sekali, dianggap seolah-olah alhamdulillah masjid ini kita sudah bagus dan ini. Apa gunanya? Hanya pertemuan satu Jumat sekali, tidak diisi dengan kajiannya, tidak. Tapi yang harus dipikirkan adalah siapa yang mengisi masjid, bukan hanya sebagus apa bangunan masjid. Saya banyak datang ke masjid-masjid lah di Jakarta, Jabodetabek inilah. Ada masjid yang biasa saja, tapi luar biasa aktivitasnya. Bahkan masjidnya itu bisa memberikan utang kepada jamaahnya, miliaran totalnya. Masjidnya nggak bagus Pak, nggak begitu bagus lah, cukup lah, layak, nyaman lah, kalau datang ke situ nyaman. Ini benar-benar masjid yang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membuat pesantren, rumah tahfiz, pondok pesantren, ya bagus. Lalu mencetak Al-Quran, ayo sama-sama kita cetak Al-Quran 1 juta, bagus. Yang baca siapa? Sekarang Quran-Quran yang ada di masjid itu banyak Pak, dibacanya sejumat sekali Pak. Tapi bagaimana kita membangkitkan, selain mencetak bagus, tapi kita bangkitkan juga bagaimana mencetak orang yang mengamalkan Al-Quran. Pondok pesantren, pendidikan Islam itu perlu menjadi center juga yang penting, bagian daripada pentingnya membangun generasi. Bagus dicetak apapun, banyak bagus, tapi bagaimana mencetak orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Toh Al-Quran sekarang nggak usah jauh-jauh Pak, ini di HP kita ada aplikasi Quran nggak Pak kira-kira? Halo? Ada. Banyak mana kita buka, WhatsApp atau Al-Quran? Jangan-jangan banyakkan WhatsApp daripada Quran. Boleh cetak Quran, tapi kita pikirkan juga bagaimana menyemangati, membuat orang tuh merasa Quran itu penting. Quran kadang-kadang dijadikan hanya sebagai mahar, diberi yang bagus, yang cetakannya yang apa, sininya emas ya kan, dari tembaga apa segala macam. Nanti saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat, karena di dalamnya ada Quran, ada sejadah, dan seperangkat alat pancing, karena suaminya suka mancing misalnya gitu kan. Seperangkat alat sholat tuh bagus Pak, Qurannya nggak dibaca Pak, masukin aja. Al-Quran itu mengeluh Pak, karena umat Nabi Muhammad menjadikan Quran mahjuro. Mahjuro itu ditinggalkan. Dibaca, benar banyak yang baca, benar banyak yang hafal, tapi berapa persen yang mengamalkan? Ramadan hatam sekian, ya bagus, nggak apa-apa, tapi berapa persen yang mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, melaksanakan kehidupan sehari-harinya, kehidupan rumah tangganya dengan Al-Quran? Semakin jauh orang daripada Al-Quran, semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalam Allah adalah kalam-kalam yang paling istimewa. Kita sanggup untuk baca status WhatsApp berjam-jam. Kita sanggup sebelum tidur kita stalking ataupun buka sosial media setengah jam. Tapi kenapa enggan mata ini untuk membaca Al-Quran? Mereka berjuang, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, tidak pernah pada zaman Nabi Muhammad ada Al-Quran yang bentuknya seperti sekarang. Enak dibawa-bawa kemana-mana. Enak Al-Quran dibawa kemana-mana. Dahulu mereka menghafalnya dengan hatinya, mengamalkannya dengan perilakunya. Akan tetapi sekarang semakin mudah ilmu, bukan hanya Al-Quran, hadis dan segala macam semakin mudah dicetak, semakin mudah berada di tangan kita. Akan tetapi ada kelalaian dari kita untuk mengamalkannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap dijauhkan daripada mara bahaya dan juga cobaan. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu dalam bicara kematian kalau dari seperti ini yang jadi pertanyaan, apakah sama kehidupan dari akhirat seperti perkataan terkait berkomunikasi dalam Komunikasi di kubur ya? Ada lagi? Jawab dulu atau ada lagi? Ustaz? Jawab dulu, oke. Apakah di kubur nanti kita bisa berkomunikasi? Jawabannya adalah iya. Di kubur kita berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah yang yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari bala tentara Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati kaum kufar yang kalah di peperangan, Nabi mendatangi jasad mereka. Lalu Nabi berkata kepada mereka, "Apakah yang aku janjikan? Apakah yang Allah janjikan engkau dapati sekarang?" Sahabat bertanya, "Rasulullah itu sudah meninggal, diajak bicara." Kata Rasulullah SAW, "Mereka lebih mendengar daripada kalian." Jadi orang nanti di alam kubur, ingat ya, tidak ada istilah arwah gentayangan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya istilah arwah gentayangan. Ruh itu singkatnya, Pak, setelah kita orang itu meninggal, ruhnya itu kan dicabut, dibawa ke langit oleh malaikat. Jika seandainya ahli ibadah, seandainya orang itu selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai taatnya lebih banyak, maka ketika masuk ke langit kan ada jutaan malaikat. Malaikat akan berkata, "Ruh siapa ini? Harum sekali semerbak." "Oh, ruh fulan bin fulan yang sholatnya di Asyamil." Misalnya gitu. Kalau orang-orang yang ini masih di atas posisinya ruhnya, kalau orang yang ahli maksiat naik ke langit, maka ruhnya itu akan kebauan semua malaikat di langit. Bau bangkai siapa ini? Bau busuk siapa ini? Oh, fulan bin fulan, auzubillah misalnya. Nah, ketika jasad kita mulai dimasukkan ke dalam tanah, maka ruh itu akan dilempar lagi, masuk lagi ke dalam tanah, dan akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Kalau seandainya orang itu taat, disuruh istirahat, dan ada momentum-momentum dia bisa kemana-mana, dia bisa yatiru haitsu yasha, dia bisa terbang kemana-mana, bahkan dia bisa mendatangi keluarganya, dia bisa melihat keluarganya. Dalam riwayat-riwayat yang lain, Imam Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur, hari Jumat itu dalam riwayat-riwayat hadis dikatakan hari Jumat juga memantau keluarganya, melihat keluarganya, handai tolannya. Maka guru-guru kita mengajarkan kita mengirimkan pahala, membacakan surat apa segala macam. Karena apa? Karena ruh itu bisa memantau lagi kembali, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang diazab ya tinggal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur, nauzubillah min zalik. Jadi nggak ada itu ruhnya jalan-jalan dulu gitu kan. Ini di sini karena bekas tabrakan di rel kereta di sini nih dia nih. Dia setiap malam ada di sini nih. Katanya arwahnya gentayangan. Lu ngapa? Arwah kok ngegelantung gitu, Pak? Dua pilihannya. Suruh istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang ruhnya ngopi dulu. Begitu kesurupan minta kopi hitam sama jinggo atau sampurna atau apa ya, itu bukan, itu jin, Pak. Itu jin yang menyerupai. Jadi ya, saya sering bilang ini kepada masyarakat, kalau ada yang begitu kasih tahu aja, itu jin yang menyerupai atau korin daripada orang tuanya atau sesepuhnya. Oh, dia tahu ya, nggak ada masalah, dia tahu. Jin bisa mengetahui apa yang di ujung sana, biasa saja itu. Ya, jadi ruh itu bisa interaksi.
Wallahu a'lam. Ya. Tadi berkenaan dengan bunuh diri. Kalau seandainya dalam peperangan ada pejuang ekstrim yang bawa bunuh diri pakai yang maju ke tank musuh membawa bahan badannya. Itu posisinya di mana? Apakah itu bolehnya? Jujur saja itu ada banyak pendapat ulama, tapi saya sampai saat ini belum memutuskan pendapat mana yang membuat saya yakin. Ada yang bilang membolehkan, ada yang bilang tidak membolehkan. Dari kajian analisis dalilnya sampai saat ini saya belum sampai kepada titik meyakini satu pendapat mana yang menurut saya tenang hati saya di situ. Itu mungkin jawaban saya. Masalah intihar kan, masalah bom bunuh diri. Ya, segitu jawaban saya. Jelas. Ya. Ada lagi? Ya, satu lagi. Cukup ya? Cukup bapak-bapak yang dirahmati Allah. Semoga kita dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, maka kuatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang fakir, selalu butuh bantuanmu ya Allah. Bantulah kami, cukupkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami tidak mengetahui kapan ajal kami tiba, maka dari itu berikanlah kami selalu hidayah. Dan berikanlah kami rasa taubat kepadamu, bertaubat kepadamu sebelum Engkau memanggil kami ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.